Selamat pagi buat semua teman-teman pencinta tanaman anggur. Ketemu lagi dengan saya Pak Rusdi di Remy Garden. Hari ini saya akan mengupdate perkembangan anggur Golby saya yang tempo hari 1 bulan yang lalu pernah saya review ya. Tempo hari waktu awal saya review anggur ini masih baru mulai pembentukan cabang sekunder ya. Ini cabang sekunder, ini primernya ya. Ini masih batang utama primer yang saya belokkan menjadi sekunder. Ini sekunder satu lagi ya, yang berasal dari tunas air yang tumbuh di sini ya. Saya jadikan sekunder sehingga terbentuk sistem sekunder double cordon ya. Mungkin sedikit saya kasih penjelasan tentang sekunder, primer, dan apa itu double cordon dan apa itu cabang tersier. Cabang primer atau batang primer adalah batang utama. Primer berarti utama ya. Ini adalah batang utama yang tumbuh dari rootstock ataupun dari dalam tanah terus ke atas ya. Cabang sekunder adalah batang kedua ya. Ini jadi karena saya belokkan ya, pada umumnya dianggap orang ini merupakan sekunder atau batang kedua. Di sini ada satu lagi yang kita jadikan sekunder atau menjadi batang cabang yang kedua ya. Ini yang pertama atau primer, ini yang kedua sekunder ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini tetap menjadi primer ya. Sekunder adalah yang di sini ya. Ini adalah yang kedua karena ini ada yang pertama. Tapi itu cuma, menurut saya sih itu cuma istilah aja untuk mempermudahkan kita dalam berkomunikasi tentang tanaman anggur ini ya. Jadi diadakan istilah primer, sekunder, dan tersier ya. Pada umumnya penganggur mengatakan batang yang dibelokkan dari primer ini menjadi tersier, menjadi sekunder. Walaupun ada yang mengatakan ini tetap primer ya, tapi nggak masalah, boleh dibilang sekunder, primer. Tapi umumnya kalau kita mengatakan batang sekunder itu adalah batang yang berbelok ya. Karena kalau ini dikatakan batang primer, tetap batang primer ya. Lantas jadi rancu dengan batang satunya lagi untuk sistem double cordon ini. Ya, jadi buat saya ini adalah batang sekunder. Ini sekunder dan ini yang jadi batang tersier ya. Pada anggur yang sistem single cordon seperti di sini ya, kita lihat ya. Di sini ada anggur talun ya. Anggur talun ini beda dengan anggur Golby di sini ya. Anggur talun ini saya gunakan sistem single cordon ya. Nah, ini batang primer ya ke atas, di sini saya belokkan ya ke sini ya menjadi batang sekunder. Jadi kalau saya ngobrol atau berbicara dengan tanaman anggur saya tentang anggur talun ini yang saya punya, saya bilang batang sekunder berarti batang yang ini ya. Saya bilang batang tersier berarti yang ini, yang tumbuh dari sekunder. Ya, oke, kita balik lagi ya tentang ke anggur Golby saya yang akan saya update ya. Dalam 1 bulan dia udah saya pilih cabang-cabang tersier yang akan saya pakai untuk menjadi cabang pembuahan yang berasal dari tunas air ya, karena kebetulan tunas airnya tumbuh cukup serempak ya, jadi bisa saya pakai menjadi cabang tersier. Sebagian sudah
saya buang ya. Yang nggak saya pakai, ada beberapa tunas tersier saya buang. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sebelah sini ada 5. Di sini ada lagi 1, 2, 3, 4. Di ujung ini 1 ya. Ya, dari ujung ya. Tunas yang paling ujung ini. Nah, ya berarti 5 juga. Berarti di sini sudah saya tentukan atau saya pilih 10 cabang tersier. Ya. Yang nantinya cabang tersier adalah merupakan cabang yang kita harapkan untuk melakukan pembuahan ya. Jadi kita pangkas pembuahan dari cabang ini. Kalau cabang-cabang tersiernya sudah bagus, ukurannya sudah besar ya, barulah kita akan pangkas ya. Kalau menurut saya ini masih butuh mungkin 2 atau 3 bulan lagi untuk sampai kepada tahap pangkas pembuahan ya. Karena kita harus menunggu cabang-cabang ini menjadi besar ya. Ini nanti kita lambatkan terus ke atas ya, kita lambatkan semua ke atas. Kita akan tahan di situ tingginya ya. Dan kita tunggu sampai batang ini mulai membesar dan mengeras ya, mengayu. Baru kita gunting. Ya, kita gunting pembuahan. Kita cek nanti di mana, di bat keberapa pembuahannya. Tapi itu masih butuh waktu ya. Jadi ini mungkin akan saya update beberapa kali lagi. Ya mungkin 2 kali lagi kalau sebulan sekali. Bulan depan sekali setelah udah sampai di atas semua. Dan bulan berikutnya lagi pada waktu pangkas pembuahan ya. Berarti kira-kira saya anggap sekitar 2 bulan lagi ini baru bisa kita lakukan pangkas pembuahan ya. Jadi kalau ini sekarang umurnya 2,5 bulan ya, berarti ya kira-kira menurut saya sekitar umur 5 bulan. Kalau nggak ada halangan 5 bulan kita coba pangkas. Tapi kalau misalnya ada gangguan mungkin bisa mundur sampai 6 bulan atau 7 bulan ya. Kita lihat tergantung situasi ya. Jadi untuk hari ini singkat aja karena cuma update ya dari perkembangan anggur anggur Golby saya ya. Yang menurut penjualnya ini adalah waktu saya beli bibitnya ini anggur Golby. Nanti kita buktikan setelah berbuah apakah benar ini anggur Golby ya. Nanti kita lihat buahnya ya. Kalau dia benar syukur alhamdulillah, kalau dia bukan anggur Golby kita cari tahu ini anggur apa gitu. Kita lihat nanti buahnya ya. Tapi kita masih harus nunggu 2 atau 3 bulan lagi. Nah, buat para teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa ini adalah video saya dari Remy Garden yang terakhir untuk tahun 2021 ya. Karena hari ini adalah sudah tanggal 28 Desember ya. Berarti 3 atau 4 hari lagi kita mengalami pergantian tahun menjadi tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang merayakan Natal dan Tahun Baru, saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Kita jumpa lagi awal tahun 2022 atau ya mungkin awal-awal Januari untuk video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.